Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anissa dengan NIM 18017071. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat yang terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat efektif. Pada materi kalimat, kita akan membahas 3 bagiannya, yang terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat efektif. Baik, kita masuk kepada pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Unsur pembentuk kalimat ada 2, yaitu frasa dan klausa. Selanjutnya, frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri dari unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Frasa dapat dibedakan atas 2 bagian, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Lanjut, frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Contohnya, 2 orang penjahat ditangkap polisi semalam. Kata penjahat yang digaris miring merupakan contoh frasa. Frasa endosentris dapat dibedakan menjadi 2, yaitu frasa endosentris koordinatif dan frasa endosentris subordinatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya tidak ada yang dapat menggantikan fungsi frasa tersebut. Contoh, lelaki itu sedang melukis di atas bukit. Wiwit akan belajar ke luar negeri. Jumino berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya, wujud frasa. Wujud frasa terdiri dari 5 bagian, yaitu frasa verbal, frasa nominal, frasa adjektifal, frasa numeral, dan frasa preposisional. Contoh frasa verbal seperti akan pulang, sedang membaca, sudah pergi. Frasa nominal contohnya baju 5 potong, orang lama, dan gedung sekolah. Frasa adjektifal contohnya agak cantik, kurang penuh, sangat sabar. Sedangkan contoh frasa numeral yaitu 5 helai, 2 orang, dan 3 ekor. Selanjutnya, contoh frasa preposisional. Contohnya yaitu di kamar dari Jakarta. Kita masuk kepada pengertian klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan yang berpotensi menjadi kalimat. Contoh, sejak ayahnya meninggal. Contoh kedua, Denny tidak hadir dalam seminar itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam, tulis sangat sederhana, yaitu berupa subjek dan predikat. Contohnya, anak itu sering melamun. Yang kedua, jamu itu sangat baik. Contoh berikut merupakan contoh dari kalimat dasar, yaitu contoh kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar.
Ciri-ciri kalimat efektif ada 5, yaitu kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Contohnya, persamaan kata disebut dengan sinonim. Kalimat ini sangat efektif dan dapat dipahami dan mudah dicerna oleh pendengar ataupun pembaca. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.